gue lagi mandi, nangis dalam mandi gitu sih. Tiba-tiba kayak ada tembok. Di tembok. Awalnya tembok dulu. Bekas kaki dua. Padahal sebelum tidak ada. Gue salah lihat apa gimana? Gue nengok ke sampingnya, yang lubangnya itu benar-benar munculin muka kasih. Pocong lagi. Awalnya mukanya kelihatan rambut itu dari kaki, dari ujung kaki ngelintasin seluruh badan, pelan naik sampai ke kepala. Oke, terbang di atas malam. Terbang di atas. Emak gue tuh sampai yang gak bisa ngapa-ngapain, dan terakhirnya ya di scare dan dihadap-hadapan sama muka. Pas-pasan ini. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Saputro Kristiansyah. Pada malam ini gue udah kedatangan satu narasumber yang mau menceritakan pengalaman mistisnya saat dia menempati rumah angker di daerah Tangerang. Sebelah gue udah ada Bang Samuel. Halo Bang. Halo, malam. Apa kabar nih Bang? Baik. Bang, tadi kan kita ada ngobrol-ngobrol di Bang depan ya. Oke. Gue mau nanya nih Bang. Waktu itu lu nempatin rumah itu tahun berapa Bang? Untuk detailnya sih kayaknya gue kurang tahu ya, tapi gue ingat itu 2010, 2011 lah. 2010, 2011, kisaran segitu. Berapa tahun lo nempatin rumah itu? 5 tahun lebih, 5 tahun setengah, hampir 6 tahun. Oke. Hampir 6 tahun. Oh iya Bang, alasannya pindah tuh awal apa Bang? Alasan pindah dari rumah itu? Enggak, maksudnya sebelumnya kan nempatin rumah nih. Oke. Nah, pindah ke rumah yang ini nih, angker ini. Ini sih, kalau ini nyokap gua nih dibilang sensitif, ya enggak juga. Tapi kalau dia udah ngalamin kejadian yang menurut dia mengerikan, udah deh pindah deh. Oh, langsung pindah. Nah, berarti di rumah lama itu nyokap sempet itu ngalamin juga, kejadian. iya, ngalamin kejadian. Oh, tapi lu nggak ngalamin? Gua di rumah yang lama enggak sampai yang parah, maksudnya kayak gini. Biasa-biasa aja. Yang kayak tempat ini. Enggak sampai ini. Oke. Oh iya Bang, tadi kan lu cerita tempatnya di daerah Tangerang ya. Bisa nggak disebutin spesifiknya tuh, kabupaten lah. Spesifiknya atau kecamatan lah. Ya sebelumnya gini sih ya, maksudnya kalau untuk spesifik kayaknya janganlah ya. Iya, kita ngomong juga, karena di komplek tersebut sudah pasti tahu lah orang-orang komplek tersebut. Jadi gue paling sebutin Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Oke. Itu dari Tangerang, Kelurahan Kunciran ya. Kelurahan Kunciran. Emang orang-orang sana kita udah tahu itu emang. Sebenarnya udah tahu. Tapi tetap pindah ya. Oh ya, gue dengar itu berarti tadi ya yang lu ceritain itu sebelum kesini. Itu lu cuma pindah beberapa blok. Berarti masih satu perumahan itu. Iya, masih satu komplek, cuman pindah RT aja. Oh, pindah RT aja? Pindah RT aja, paling sekitar 3 blok kali ya. Berarti emang deket ya? Dan udah tahu itu angker masih tempatin? Kan awalnya nggak tahu. Oh, awalnya nggak tahu? Nggak tahu. Diceritain yang cuman kayak, awas ada ini, ada itu. Yang kayak menurut kita, keluarga kita tuh, receh lah. Gitu. Berarti cuma diceritain yang ecek-eceknya doang? Yang ecek-eceknya. Pas ditempatin, wah parah gitu berarti ya? Tempatin ternyata. Oke. Tahan dulu nih Bang Samuel ceritanya. Ya udah nih, bagi kalian nih yang penasaran sama ceritanya Bang Samuel, tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian nih yang lagi nonton video ini tapi belum subscribe channel ini sekarang, biar kami makin semangat memberikan konten-konten horor buat kalian. Dan bagi kalian yang udah subscribe, gue ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan kalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaudah nih Bang, siap cerita ya Bang? Ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awal untuk nempatin rumah tersebut bisa dibilang nggak punya pilihan lagi, karena nyokap di rumah yang lama itu ngalamin kejadian yang kurang lebihnya sama, dapat gangguan mistis lah ya, dapat gangguan mistis yang sampai dia udahlah kita pindah. Akhirnya dapat satu rumah yang nggak jauh dari rumah yang sebelumnya, paling pindah blok doang.
Awal sih diceritain sama mungkin apa ya, pengurus komplek kali ya, dibilang diceritainnya cuman gitu-gitu dong. Awas pindah ke situ, ada anak kecil tuh suka lari 3 orang. Cuman kan kita basic keluarga tuh basic keluarga yang sebenarnya skeptis sama hal-hal yang bodo amatan gitu ya. ya Cuma jadi setan gitu. ya udahlah, Oh, setan sih apa kayak gitu. Oke, tipe orang yang nggak percaya Tipe orang gituan yang ya? tidak percaya sih, tapi tidak percaya banget. Oke. Akhirnya singkat cerita kita pindah ke sana. Normal-normal aja proses pemindahan, tidak ada masalah. Tapi di hari pertama itu, gue nggak tahu ini bisa dibilang gangguan atau enggak. Tapi hari pertama kita pindah, hari persis pertama di pagi harinya tuh bokap gue jatuh dari lantai 2. Jadi gue nggak tahu gimana, gue tidur, tiba-tiba rumah gue ada yang teriak-teriak, nyokap gue nangis, gue lari keluar. Ternyata bokap gue udah jatuh dari lantai 2. Lantai 2 dari balkon gitu. Carport tuh jebol. Jatuh ke bawah, kena posisi ada motor juga, kena motor, gajar motor. Cuman kan di pas jatuhnya itu nggak banyak nanya lah gue ya. Nggak enak lah maksudnya enak. bokap lagi kayak Lagi gitu. sakit tanya-tanya gitu ya. Pas selesai, abis pulang dari rumah sakit, gue nanya, kok bisa jatuh? Ngapain sih? Papa ngapain? Ya ini ada yang bocor apa segala macam. Lagi lihat-lihat dong, itu kan nggak nginjak. Nggak mungkin papa tuh nginjek yang nggak ada dasarnya. Nggak mungkin sebodoh itulah papa. Cuman nggak tahu kenapa pas nginjek tuh jebol aja udah. Itu kejadian pertama. Gue tidak bilang itu kejadian bisnis, tapi gue nggak tahu. Itu kejadian pertama. Terus banyak kejadian yang dibilang dari segi visual. Kalau dari segi visual itu ada satu yang dibilang sebenarnya sih gue udah sering lihat, cuman yang bener-bener epic, gue yang ampe takut banget tuh yang sekali itu. Jadi kronologi itu gini, malam bete nih anak muda, bete keluar gue ngopi nih, keluar ke depan gang tuh nongkrong sama bapak biasa lah. Sempet ditanya juga, wah gimana rumah di situ, aman nggak? Aman om, nggak ada apa-apaan. Bener loh, iya om, aman-aman aja. Awas tuh di lantai 2 sering ada yang duduk atau berdiri. Apaan? Biasa aja. Masih tetap penolakan. Gue penolakan, pas diceritain kita tuh penolakan. Sorry, itu jam berapa itu keluar? Wah malam itu lewat tengah malam, jam 1, jam 2. Oh tengah, udah dini hari. Dini hari lah, namanya anak muda gabut. Keluar, udah selesai ngopi diceritain seperti itu. Balik dong. Udah balik gue jalan, jadi posisi rumah gue itu kalau orang bilang tusuk sate kali ya. Oh iya. Rumahnya tuh tusuk sate. Jadi pas di pertigaannya. Pas di pertigaan. Jadi gue jalan tuh dari warung tersebut, kelihatan lah rumah kan. Muncul. Ada itu? Ada makhluknya. Mungkin orang bilang pocong kali ya, karena yang gue lihat sih memang pocong. Posisinya lagi duduk, kakinya ngayun-ngayun di balkon. Di balkon itu? Di balkon persis tempat bokap gue jatuh. Wah, gila. Persis titiknya sama. Gue apal banget. Bokap gue jatuh, lobangnya kan gue tahu kan. Pas lagi jatuh. Nah, dia duduk di situ. Mukanya nggak begitu jelas ya, tapi bilang hitam, mukanya tuh hitam, hancur gitu. Matanya merah. Dari jauh nggak jelas nih. Semakin dekat, namanya gue orang yang tipe penasaran, tipe yang kepo, lebih kenantangin kayaknya. Jalan, wih gila, ternyata emang bener-bener sengeri ini. Yang ada duduk di atas balkon, bener nih kata si om. Cuman udahlah, masuk aja normal. Itu yang pertama. Berarti lu deketin itu masih ada, dia nggak ngilang? Masih tidak hilang, sampai gue masuk pintu tidak hilang. Berarti masuk dia ada di atas ada di atas kita. Kacau sih. Jadi bener-bener kayak semakin deket
ya ada gitu loh. Mukanya semakin jelas ya. Semakin jelas. Kalau dari luar kayak itu kan kayak Kalau dari jauh kan nggak kelihatan. ya kelihatan matanya aja kan. Kelihatan pas mata sama bungkus. tambah jelas itu. Makin dekat semakin jelas. Dan itu akhirnya makanya gue tahu mukanya tuh kayak apa. Yang hancur itu ya karena itu. Karena semakin dekat gue bener-bener merhatiin dan negasin semakin dekat semakin takut ternyata. Akhirnya gue masuk pintu sudah itu kejadian gue ngelihat makhluk pertama ya. Makhluknya itu gue jelasin dulu ya. Makhluknya itu ada 3. Oh yang di rumah tersebut tuh makhluknya ada 3. Makhluknya tuh cewek 1 sama anak kecil sama si pocong tadi. Pocongnya tadi tuh. Kejadian selanjutnya ini gue dikerjain sama si 3 anak ini. Kejadiannya lucu siang lagi. Jadi gue tuh dulu SMA itu gue ingat pas gue masih zaman SMA. SMA tuh gue sekolah siang kan. Kalau pagi ini gue suka curi-curi aja waktu ke kamar abang gue main PS kan. Main PS. Udah nih, udah masuk. Kita siap-siap deh. Balik itu ke ya jalan lah ke tangga kita mau gue turun gue mandi, mau siap-siapin baju di kamar gue. Kamar gue kebetulan di bawah, di samping dapur. Itu dari lantai 2, gue tuh ngerasa kayak ada yang dorong. Ngerasa ada yang kedorong, bener-bener ngerasa ada yang ngedorong sama ada yang malangin kakinya di kaki gue. Oh kayak selengkat gitu? Kayak selengkat. Jatuh, buk. Itu kejadian siang. Bener-bener kejadian siang. Gue ingat persis ada kerasa. Gimana sih? Kalau orang kita ada yang lengkat gitu ada kaki yang lengkat gitu kan pasti berasa banget kan? Iya. Turun, buk, nabrak tembok, brak. Bangun tuh gue, sialan siapa nih? Gue nengok ke atas. Nggak ada apa-apaan. Balik lagi karena kita skeptis. Karena penasaran itu. Balik. Enggak, maksudnya kayak karena kita skeptis, balik lagi pikiran gue tuh gini. Sandung kali. Oh. Balik lagi. Pikiran positif ya. Nah, berangkat, gue mau ngeluarin motor, mau berangkat sekolah. Ada sih yang pengurus komplek yang nge-warningin gue di awal. Nggak usah sebut lah namanya, Mr. F. Oh, oke. Mr. F ini berangkat, well, ya om, nanya dong, kenapa? Anak kecil yang om bilang adanya di mana? Penasaran dong gua. Kayak gue masih kesal sebenarnya. Di tangga. Saya tadi jatuh om di tangga. Di depan rumah nih posisinya gue ngobrol. Jatuh om di tangga. Kayak ada yang nyelengkat. Gue juga pernah, well, pas lagi benerin rumah ini sebelum lu yang nempatin. Udah kan? Hati ya. Oh ya dong. Cuman gue gak ceritain ke dia untuk yang lain-lainnya. Sosok ketiga bisa dibilang mungkin ini ratunya di tempat ini. Si cewek ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Akhirnya gue tahu fisiknya dari cerita nyokap, tapi awal pertama gue ngeliat dia tuh sebenarnya tidak begitu jelas karena posisinya tuh gini, gue tuh tiduran, kalau gue punya kamar nih tidur ada 2 pintu, yang satu pintu ke dalam rumah untuk ke dapur dan ke ruang tamu, sebelah kanan ini langsung pintu ke jalan. Oh, langsung pintu keluar itu? Langsung pintu keluar, karena rumahnya posisinya hook. Oh, oke. Nah, terus waktu malam itu tuh gue lagi mau tiduran. Ini momen pertama gue lihat makhluk ini ya. Gue tiduran, masih ya tidur ayam kali ya bahasanya. Cuman masih bangun, masih melek bener-bener yang utuh, sadar. Yang mau berusaha tidur. Jalan. Persis di depan gue. Gue nggak tahu kalau orang bilang apa ya, kuntilanak tuh melayang segala macam, tapi kalau gua ngelihat motion dia tuh jalan aja normal. Kayak orang aja? Kayak orang, jalan normal. Tapi kan yang di kepala gua kan kayak tanaman kita melayang kan. Jalan normal dan saat itu gua tidak bisa berlaku apa-apa, gua cuma ngeliatin bengong aja, ini apaan nih? Karena balik ke sikap skeptis gue itu. Masih sikap skeptis yang lebih kenantangin ini apaan lewat. Nah, itu gue tahu sosok ketiga.
Gue sebenarnya ada remind ginian, ada ini juga nih. Ngeri juga. Ada ngeri juga. Di kamar mandi gue itu kan ada tuh kamar mandi yang suka ada lubang untuk tembus ke atas kalau tank, kalau kita ngecek kabel, ngecek apa segala macam kan. Oke. Di kamar mandi kan taruhnya. Gue ingat persis gue lagi mandi siang, kejadiannya siang, bener-bener siang. Gue lagi mandi, namanya kita mandi gimana sih? Biar. Tiba-tiba kayak ada tembok. Di tembok. Oh, di tembok. Awalnya tembok dulu. Bekas kaki 2. Padahal sebelumnya tidak ada. Mandi lagi tengah-tengah mandi. Bekas kaki siapa nih, kurang ngajar gue. Perasaan nggak ada tadi. Apa gue yang salah lihat? Masih balik ke logika kan. Gue yang salah lihat apa gimana? Gue nengok ke sampingnya, yang lubangnya itu benar-benar munculin muka si Poci. Pocong lagi. Ya siang padahal. Itu sama nggak pocongnya sama yang lu lihat? Sama. Yang matanya merah itu? Matanya merah. Kacau. Yang matanya merah, mukanya hancur. Gimana ya, kayak gimana sih dibilang hitam, ya hitam karena lebam apa segala macam. Gue inget persis kondisinya, mukanya kayak yang udah membusuk kali ya bahasanya. Untuk kejadian-kejadian yang mungkin secara visual, kalau yang secara suara itu lucu. Sebenarnya dibilang lucu karena posisi kamar gue ini ada di samping dapur. Ya kan? Setiap malam sekitar jam 1 sampai jam 3 malam selalu bunyi suara cobek. Buat ngulek gitu. Iya, cobek sama ulekannya. Jadi emak gue tuh kalau taruh cobek sama ulekan, ini cobeknya nih disenderin gitu ke bawah kompor. Ini ulekannya. Setiap malam dari jam 1 sampai jam 3 bunyi klutuk. Penasaran dong, berkali-kali gue penasaran. Maksudnya kok gue penasaran juga, dari yang takut kok jadi penasaran. Berapa kali gue coba buka pintu, lihat, karena bener-bener buka pintu tuh langsung kelihatan cobeknya. Kok gak ada ya? Gak ada apa-apanya. Coba. Saking penasarannya gue sampai berdiri depan pintu. Depan pintu nih, dia bunyi, gue buka nih, bahasanya. Bunyi klutuk, gue buka, hilang. Hilang langsung? Hilang. Balik lagi skeptis lagi kan. Tikus mungkin ya. Jadi kayak, ya udahlah, mungkin tikus. Selang berapa hari itu gue cerita ke nyokap gue, "Mah, kok tiap malam ada bunyi gini-ginian segala macam." "Ah, tikus kali. Atau enggak suara perasaan kamu aja kali apa segala macam." Habis gue cerita itu, malamnya abang gue tuh pas balik dari luar masuk ke rumah, bunyi lutuk. Berarti yang denger nggak cuma satu nih. Yang denger nggak cuma satu kan. Udahlah, besokannya abang gue tuh ngomong, "Kayaknya bener deh tuh bunyi segala macam. Coba kita eksperimen, kita pindahin nih, kita pisahin nih, masih bunyi nggak?" Kenapa gue tahu sumber bunyi itu? Karena bener-bener gue tes dan sama persis, otentik, sama bunyinya. Bener-bener suara cobek. Bener-bener suara cobek. Suara cobek yang diulek tuh gimana sih? Sama persis. Akhirnya kita eksperimen nih, bertiga. Nyokap gua, abang gua pisahin. Pikir gak ada bunyi. Bunyi lagi itu. Bunyi lagi. Gak dan tahu dari. Setelah dicek cobeknya sama itu terpisah, tapi bunyi. Kan? Lanjut malam kedua, dites lagi sama emak gua. Balik tuh cobek. Berarti nyatu gitu ya, abis nyatu sendiri. Padahal kan? udah pisah. Yang satu tuh dekat wastafel. Gue inget sih, yang satu dekat wastafel, satu dekat kompor. Jaraknya lumayan kan. Jadi kan letter L gini. Wastafel di kompor. Dan itu nyatu balik ke dekat si kompor, tempat awal dia persis. Itu dari bunyi banyak juga bunyi yang hampir tiap hari lah kita ngerasain yang begituan. Kayak bunyi anak kecil lari-lari. Sering gitu lari anak kecil. Anak kecil ya. Tapi ada anak kecil nggak yang di rumah? Nggak ada. Adek gue paling kecil itu waktu itu masih SD kelas 6. Tapi suaranya tuh bukan anak-anak SD gitu. Suaranya tuh lebih ke anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang ketawanya masih lucu gitu. Ketawa juga? Ketawa.
ketawa. Gimana sih yang anak kecil lari-larian kejar-kejaran? Oh, iya, Dia iya, pasti iya. ketawa-tawa. Sambil main-main gitu ya? Iya, sambil main-main. Dan itu selalu bunyinya dari atas lantai 2, turun lewatin tangga ke bawah, ke kamar mandi, balik lagi. Dan ada jam-jam tertentu nggak itu ya? Kalau anak kecil lebih ke siang. Siang? Siang. Itu lebih ke siang justru. Kalau anak kecil ketawa itu gue sering banget. Nah itu yang tadi gue ceritain, kebiasaan gue kalau siang itu kan main PS kan. Lantai 2 di Sebelum kamar sekolah abang itu gua. ya? Sebelum sekolah gue main PS. Selalu ketawa. Gila. Dan nyokap gue di dapur nih. Gue di lantai 2. Sama yang kita dengar. Jadi yang ya untuk bunyi kayaknya cobek, anak ketawa. Kalau ketawa Mbah Kunti yang tadi lewat kamar gua justru nggak ada. Oh, malah banyak kan anak-anak. Tidak ada, justru yang anak sama cobek itu aja. Gua nggak tahu nih cobek yang mainin siapa sebenarnya. Gitu. Udah kalau dari bunyi sebenarnya sih banyak ya. Cuman ya kita tuh nggak begitu, maksudnya udahlah. Pikir positif aja lah. Positif lah, balik lagi ke logika. Bukan setan, Ya, binatang apa atau gimana. mungkin di sebelah rumah ada yang lari-lari anak kecil gitu kan, balik lagi tetap. Gimana caranya kita, karena gini, gue sebenarnya capek pindah-pindah rumah. Capek bro pindah-pindah rumah. Gue lebih menghindari kayak gitu. Maksudnya untuk hal-hal mistis, kalau bisa jangan sampai ada kejadian. Gimana caranya kita tekan, karena capek juga pindah rumah. Akhirnya gue pada saat itu sih pengen rumah itu aja udah terakhir. Secara mental keluarga kita bisa dibilang diserang juga. Karena gua tahu persis di rumah tersebut tidak ada hari tanpa ribut. Hampir setiap hari berantem? Hampir setiap hari berantem. Dan yang berantem itu lebih sering gua sama abang gua. Bahkan ada di mana gua udah sama-sama pegang belati. Oh, udah mau tusuk-tusukan. Udah tuh segila itu. Gua nggak tahu senekat itu. Gua sama adek gua tuh waktu itu masih SD. Gua pelajarin salah satu ilmu bela diri. Gua nggak mau sebutin karena takut jadi contohin. Kita pukul 5 kali dengan keras di satu titik badan tersebut. Dalam waktu 3 bulan tuh bisa mati. Dan gue lakuin itu ke adik gue. Hampir kurang satu lagi tuh gue inget kayak, wah, gue ngapain ya? Masih SD itu? Masih SD. Udah begitu. Gue gituin, gila, bener-bener kita emang saking panasnya rumah itu. Iya, bisa dibilang hawanya kayak nggak ada damainya lah bahasanya rumahnya. Nah kalau rumah-rumah sebelumnya pernah nggak berantem sampai kayak gitu? Enggak sih. Cuma berantem biasa ya? Berantem namanya keluarga paling berantem mulut aja kali ya. Nggak sampai begitu? Selaki-lakinya iya, selakinya gua sama abang gua kayaknya nggak pernah sih sampai pukul-pukulan. Apalagi yang hawa insting ngebunuhnya ini nih yang. Karena gua ngerasain bener di rumah itu kalau gua berantem gua matiin aja nih orang. Oh, oke. Hawanya luar biasa menurut gua. Kayak ada yang berisikin gitu ya? Iya, lebih kayak matiin aja nih orang. Oke. Kayak gitu. Itu yang hawanya, terus yang ya nyokap bokap biasa. Banyak banget. Oh, pernah ada momen kejadian. Oh, ini nyokap gua nih. Nyokap gua. Jadi ceritanya tuh satu hari gue lupa hari apa. Gue lagi tidur di lantai 2. Main PS, nyatuk, tiduran. Lagi libur. Gue tidur. Tiba-tiba fogging. Oh, semprotan asap nyamuk. Fogging, semprotan nyamuk perumahan kan. Oke. Itu naik sampai lantai 2. Rumah gue full di fogging. Kalau fogging kan ada yang sampai dalam tuh. Di full fogging, asap nggak karu-karuan. Gue bangun tuh karena bau. Kepala gue pertama tuh gini, kok gak bangunin gue mak gue nih? Iya dong, kan nggak mungkin dong. Pasti suruh keluar semua. Kan? Iya. Kok gak bangunin mak gue nih gue? Mak gue gak bangunin gue. Bangun setengah kesal, gue ngeliat jendela. Itu nyokap gue di bawah. Ngerangkul adik gue. Mukanya tuh ngeliatin gue. Tapi tuh gue tahu itu bukan nyokap gue. Pas ngeliat samar-samar kabut itu ya? Iya. Tapi adik gue diginiin. Menyerupai emak gue, tapi betul gue tahu itu bukan emak gue. Senyumannya beda banget. Tapi adek lu beneran? Beneran adek lu itu? Itu adik gue. Gila. Bener-bener adik gue masih kecil gitu.
yang berdiri depan orang gimana sih, yang tangannya yang leher yang ya, pegang gitu. dirangkul gitu ya. Gila. Gue pas kok bisa ya mak gue. Maksudnya gue sama mak gue sih nggak begitu berantem, namanya orang tua sih. Gue juga sama mak gue hubungannya baik-baik aja kayaknya, apa segala macam. Kenapa bisa sampai kayak gini? Sempat kecewa juga pas bangun itu kan, cuma pas gue ngeliat, oke, bukan mak gue nih. Adik gue sama siapa ya? Terus kayak gila kok gue gak dibangunin sih. Itu mungkin kalau gue bilang gangguan ya itu gue bilang itu sebagai gangguan, karena tidak mungkin lah nyokap gue bisa berpikiran seperti itu. Apalagi lagi tidur itu ya di ruang tamu. Lagi tidur kan nggak mungkin. Enggak, di lantai 2. Oh, lantai 2. Lantai 2. Kan nggak mungkin kan, nggak dibangunin gitu kan, nggak mungkin. Makanya gue ngerasa ini kayaknya salah satu gangguan menurut gue. Gue menganggap itu sebagai salah satu gangguan karena itu purely bukan nyokap gue. Ingat persis gue itu. Itu banyak, terus yang ya banyak lah hawanya, yang dari mulai hawanya panas segala macam sampai, tapi kita bertahan lama tinggal di rumah tersebut. Ya itu yang tadi gue bilang 5 tahun. 5 tahun itu ya. 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. 5 tahun setengah lebih kalau nggak salah. Hampir 6 tahun. Momen bisa dibilang klimaksnya itu, gue nih anak muda, bandel kan, pulang malam. Gue inget persis gue tuh malam pulang jam 2 malam. Ini udah momen-momen terakhir kita rumah situ. Gue pulang malam, gue setiap buka pintu, nyokap gue nih selalu duduk di bawah tangga, megangin perutnya, nangis. Kenapa mah? Perut mama sakit, perut mama sakit. Panggil bokap dong, bawa ke rumah sakit. Berapa rumah sakit, berapa dokter, jawabannya sama. Tidak ada penyakit apapun bu. Berarti hampir tiap malam itu? Hampir tiap malam, selama hampir 3 minggu, hampir sebulan lah. Lama juga ya? Lama. Sakit yang luar biasa selalu munculnya tengah malam, lewat tengah malam. Tiap gue tuh balik pagi itu bisa dibilang hampir tiap hari kali ya. Dan gue hampir setiap hari ngeliat nyokap gue nangis, duduk di bawah tangga, megangin perut yang nangis nggak karu-karuan. Selama itu hampir 3 minggu. Sampai satu momen, singkat cerita tuh gini, nyokap gue nih setengah 4 pagi itu teriak lah, naik ke atas. Kenapa? Enggak, udah besok mama ceritain, kita pindah. Langsung mau pindah itu? Iya dong, pusing kan pala, namanya kita udah sering banget yang kejadian begitu. Pindah lagi. Yaudah deh, kenapa dulu? Udah besok aja ceritainnya. Yaudah. Jadi besokan paginya gue penasaran dong, tanya, kenapa mas malam? Mama tuh semalam perut sakit, gak bisa tidur, susahnya bukan main, gak bisa tidur lah, muter-muter gak karu-karuan. Sampai akhirnya tuh ada momen dimana yang sakitnya ngereda banget. Mama tuh lagi ngeliat langit-langit, terus ya entah sekedipan mata apa gimana, tau-tau udah ada sosok putih, we say it kuntilanak kali ya. Sosok putih, awalnya mukanya kok nggak kelihatan, rambut full, jadi panjang jubahnya tuh, menyokap gue cerita tuh yang kayak kotor, kumal lah, kumal banget. Kena tanah gitu ya? Iya, kumal yang definisi kotor gitu. Tapi rambutnya tuh lebih panjang, jadi kalau posisi berdiri gini, rambutnya ini lebih panjang daripada posisi si jubah. Oke. Itu mama ngerasa benar-benar kayak rambut itu tuh dari ujung kaki ngelintasin seluruh badan, pelan naik sampai ke kepala. Oke, terbang di atas malam. Terbang di atas. Itu benar-benar terbang yang emak gue tuh sampai yang gak bisa ngapa-ngapain, dan terakhirnya ya di scare dengan dihadap-hadapan sama muka. Pas-pasan gini? Pas-pasan. Kacau. Cuman gue mau nanya, gue sempet tanya mukanya gimana. Waduh, pokoknya serem nih. Nyokap gue udah cerita kayak gitu. Tapi tetap balik lagi
Balik lagi namanya kita keluarga skeptis, sempat omongan, ini nggak salah lihat, coba mama bisa detilin nggak? Bisa, mama bisa detilin, rambutnya panjang, ngelebihin jubahnya kotor, ada kakinya nggak kelihatan sih. Jadi bener-bener totally ngambang. Dan rambutnya itu kena sama dari ujung kaki sampai ke kepala. Kayak disapu gitu ya? Iya. Sampai ke muka abis-abisan. Nah itu pas abis itu baru nyokap gue bisa teriak. Teriak tuh yang gara-gara depan-depan. Oke. Dia teriak, itu yang kita dengar. Nyata momentumnya itu. Akhirnya pindah dong. Singkat cerita, selang berapa hari akhirnya kita dapat bantuan lah, maksudnya kayak pas kita lagi cari rumah, bokap nih punya temen telepon, dia tahu ceritanya, dia telepon, Pak udah tinggal di rumah saya aja, saya mau kuliah sekian tahun, udah tinggal di rumah saya dulu untuk sementara, maksudnya daripada ibu kenapa-napa segala macam kan. Oh ya udah, oke dok, dokter kebetulan. Kita pindah. Pokoknya pas lagi ya pindah-pindahan normal, kita lagi pindahan ke rumah, sempet gue kayak ngeliat, wah gila rumah kok, gue tuh selalu punya memori dalam satu rumah, kayak wah gue pernah tinggal di sini, gue pernah tidur di sini apa segala macam kan. Karena keseringan pindah ya? Merasa Keseringan pindah. Akhirnya ya udah, angkat barang semuanya, terakhir itu lemari. Kita naikin lemari, gua, bokap gua, ada temen gua satu, angkat-angkatin barang. Pas lagi abis naikin lemari, ada salah satu warga asli di komplek tersebut. Kita sebut Mbah M lah ya. Udah lama di situ dia? Dia warga asli. Dari awal komplek tersebut dibangun dia sudah tinggal situ. Ada kebetulan, kebetulan dia warga asli lah, warga yang bener-bener. Tahu itu komplek dibangun tahun berapa? Kalau nggak salah ya, 1970-an. Udah lama ya berarti ya? Lama, komplek tua. Karena komplek tua itu. Jadi yang ya bisa dibilang komplek terbengkalai kali ya, yang sudah apa-apa urunan, rusak jalan, rusak urunan, yang gitu-gitu lah. Okay. Nah singkat cerita dia nyamperin kita, si Mbah M ini ngobrol ke bokap gua. Pindah? Iya, Mbah. Loh kenapa? Kok ngedadak banget? Nggak ada ngabarin, nggak ada apa segala macam. Biasa sih ibu. Kenapa? Nggak apa-apa Mbah. Tetap bokap gue masih yang kayak nutupin lah, maksudnya nggak mau cerita lebih banyak. Kenapa? Nggak apa-apa Mbah. Pasti ada yang aneh-aneh ya? Kok Mbah tahu? Saya sebenarnya tuh nggak mau cerita rumah ini apa. Jadi rumah tersebut itu tidak tahu, gue pokoknya diceritain sama si mbahnya itu, kebetulan gue dengerin juga. Mbah M itu tadi. Ya. Dia nggak sebut tahun berapa, tapi dulu itu pernah ada yang punya rumah tersebut tinggal satu keluarga plus satu orang tua dari si suami. Oke. Kan? Si menantu dan mertua ini, si istri sama si ibu dari suami ini nggak pernah akur. Setiap hari berantem. Sampai satu ketika suaminya ini dinas lah ke luar kota. Ada kerjaan. 3 bulan kemudian balik. Terus Mbah ini ngomong, selama 3 bulan, sebelum 3 bulan dia berangkat itu, pokoknya selama dia 3 bulan di tempat dinas lah, nggak pernah dengar saya berantem. Berarti sebelum dia dinas itu berantem kedengeran? Kedengeran sama si Mbah M? Sama tetangga-tetangga pun kedengeran. Oh berarti Mbah M ini rumahnya sebelahnya itu? Serongnya lah. Serongnya? Serong dikit. Masih tetangga sebelah? Masih sebelah lah, sebutannya sebelah lah. Jadi dengar kalau berantem? Kedengar, karena ya kedengar banget lah, karena jaraknya nggak begitu. Maksudnya jalanan komplek pun bukan tipe komplek yang gede gitu kan, komplek yang paling cuman jalanan 5 meter lah. Jadi paling rumah dia ke rumah itu tuh paling 7 meteran. Jadi masih kedengar banget karena ributnya tuh suara. Ya namanya orang ribut gimana sih, suara kencang kan.
Nah, singkat cerita, suaminya berangkat dinas selama 3 bulan, tidak terdengar suara berantem apa segala macam. Suaminya balik, ya dia masuk, dia cari nih, ibu mana? Istrinya bilang cuma nggak tahu. Ngambil pusing dia ke kamar. Pas masuk kamar gue udah mulai bau. Bau apaan nih? Dicari sumber baunya, akhirnya dibuka terakhir kamar mandi. Kamar mandi yang ada di dalam kamar utama, kamar tidur. Kamar mandi ini kebetulan koneksi ke kamar mandi ini adalah kamar mandi di rumah gua. Jadi tempat gua mandi adalah tempat kejadian. Tempat kejadiannya apa? Kejadiannya adalah si ibu dikurung. Disekap di situ. Gua nggak tahu ya bilangnya disekap apa gimana ya. Ada tukang sekap entah kejahatan lagi. Nggak tahu lah gimana ceritanya. Pokoknya si ibu itu dikurung di dalam kamar mandi. Jadi si suami pas buka pintu tuh dia ngeliat kondisi yang sudah kacau balau, banyak belatung nggak karu-karuan. Si ibunya duduk dengan posisi sudah jadi bangkai, sudah baunya luar biasa, dengan posisi perut keburai. Keburai itu? Bukan. Keburai keluar. Usus-ususnya keluar. Usus-ususnya keluar. Gila. Tapi katanya sih dari TKP-nya ini sempat penyidikan, bukan ditusuk bukan apa, tapi karena dari tikus. Oh, makanin isi perutnya? Iya. Jadi mungkin sudah meninggal lama, membusuk jadi makanan tikus lah apa segala macam. Di posisi yang sudah kacau balau nasi karena ternyata masih dikasih makan. Oh, jadi kayak kurung dikasih makan aja gitu. Kayak di penjara aja. Iya. Singkat cerita lagi, rumah tersebut dijual lagi, dibeli oleh keluarga yang sama, dengan posisi keluarga yang sama, tidak ada perubahan. Jadi suami, istri, dan si ibu suami. Sama persis itu. Sama persis, tidak ada perubahan. Jadi 2 keluarga tinggal di situ. Cuman kalau yang kedua, kronologinya seperti apa, si mbahnya ini nggak cerita sih. Jadi ya memang sama, ribut juga, nggak karu-karuan. Mantu sama mertua ribut. Singkat ya, si mbahnya ini akhirnya mengurung dirinya di kamar yang jadi kamar nyokap gua. Oh, oke. Dan naasnya sampai meninggal dengan posisi perut keburai lagi. Keburai juga. Sama persis berarti kayak. Sama persis, beda tempat aja. Wah, gila. 2 kejadian di satu rumah yang sama. 2 keluarga yang berbeda. Hampir sama ya. Hampir sama. Kejadiannya hampir sama. Dan korbannya, gue nggak tahu ini korban apa enggak ya. Pokoknya ya yang meninggal ini sampai yang sama, orang tua dari si suami. Jadinya sama. Dia dengar cerita. Waduh, udah pas dia pindah. Berarti bener. Berarti maksudnya yang ganggu selama ini ya mungkin dia itu yang meninggal ya, korinnya bagaimana? Si mbahnya ini sih sempat ngomong. Jadi yang meninggal ini sebenarnya nggak jadi apa-apa. Tapi ada satu makhluk yang bukan menyerupai, dia tuh kerjaannya gangguin keluarga. Oh, di tempat itu? Di tempat itu. Biar supaya ribut terus gitu? Biar ribut terus. Dan berujung pada itu kematian. Itu. Jadi mental yang diserang. Ya, abang juga sampai kayak gitu ya? Panas gitu ya? Panas begitu. Karena saking diganggu. Nyokap tuh sempat stres dengan penyakitnya dia setiap malam nggak karu-karuan. Habis cerita itu, udahlah akhirnya gue udah udah kita makin pindah. Nah, kita pindah. Ya udah, Mbah, makasih. Bokap gue yang sempat kesel. Bokap gue tuh sempat kan, kenapa baru cerita, Mbak? Kok Mbah tega sih? Sampai kejadian kayak gini kok Mbah tega? Sempat kesel lah, sempat marah. Cuman ya, Mbah ini ngomong, saya senang kalian yang tinggalin tempat ini. Rumahnya rasanya terang. Saya sempat senang ngeliat kalian tuh tinggal di sini. Mungkin kalian sering ribut, tapi kayaknya nggak separah yang sebelum-sebelumnya. Saya pikir rumah ini bakal berakhir baik. Saya pikir, tapi ternyata kalian nyerah juga.
Ya, dia pikir bakal ngilangin angkernya ya. Dia pikir. Karena dia ya gue nggak tahu ya, pokoknya dia ngomong dia ngelihat rumah itu terang jadinya. Rasanya. Nah, pindahlah kita, semakin pindah di rumah yang baru. Secara ajaib nyokap gue tidak pernah merasakan sakit lagi, sama sekali hilang, bersih, tidak ada sakit, tidak ada. Oh iya, gue ada satu rumah sakit. Jadi pas kejadian itu di rumah tersebut ada salah satu rumah sakit yang mendiagnosa batu ginjal. Ada satu. Ada satu. RSUD lagi. Diagnosanya tuh batu ginjal. Tapi karena guanya sih yang kekeh, nggak mungkin batu ginjal segala macam, kita cek pindah rumah sakit, batu empedu. Batu beda-beda. Beda-beda. Dan yang terakhir di USG sama. Ada. Jadi kali ini terbukti batu empedu. Uniknya, kita setelah pindah rumah dari rumah tersebut, jadi dokter tuh waktu itu sempat ngomong gini, ibu kalau sakit lagi, kalau kontraksi datang kita eksekusi. Cuman mohon maaf, umur ibu nggak lama. Nyokap gue sempat sampai divonis seperti itu. Umur gue nggak lama, saya nggak bisa tebak berapa. Maksudnya ya 4-5 tahun ya. Sempat sampai divonis seperti itu. Ajaibnya, nggak ngerti lah itu gimana caranya ya. Kita pindah rumah, sampai tuh dokter nelpon, ibu dari rumah sakit ini mau konfirmasi kok nggak ada datang ke rumah sakit. Kenapa? Apa nggak kontraksi apa gimana? Enggak dok, udah nggak kerasa apapun. Ibu boleh nggak datang ke rumah sakit ini lagi? Mau dicek lagi? Rumah sakit daerah Serpong. Kita USG lagi untuk lagi memastikan, dan USG hilang. Oh, hilang. Jadi setelah pindah rumah hilang semua penyakit. Kacau. Dari yang awal tidak ada maksudnya diagnosa sama, cuman mah, sampai ada batu ginjal, batu empedu. Pindah rumah hilang. Gila sih. Gangguannya bener-bener ke situ ya. Gangguannya yang bener-bener maksudnya nyerangnya secara medis juga gitu. Secara medis juga, secara fisik. Bahkan medis pun kegocek tuh. Iya. Bisa-bisa aja gitu dia. Bisa-bisanya. Batu empedu. Pas pindah rumah. Gue pertama kali denger batu empedu. Gue tahu batu ginjal kan. Batu empedu apaan? Batu empedu emang ada. Kasih lihat gambar hasil USG-nya. Ada ternyata, ada 3 batu. Dan nyokap gue sampai sekarang kalau ditanya nggak tahu lah. Hilang aja. Tiba-tiba hilang aja gitu ya. Hilang aja. Nggak tahu gimana caranya itu bisa sembuh. Ya akhirnya ya udahlah, maksudnya di rumah yang baru jauh lebih adem, tidak pernah ada berantem besar. Berantem wajar lah, tapi masih berantem yang cuma gitu-gitu. Tidak ada lagi hawa membunuh dari kita satu keluarga satu sama lain. Hilang, semuanya hilang. Keluarga tentram, nyokap tidak sakit-sakitan, hilang lah semua, bener-bener gangguan hilang. Cuman sampai tadi gue sempat ngecek, gue sempat nelpon teman gue, itu yang tinggal di sini masih lah. Gimana? Karena kan udah tahu semua kan, maksudnya gue nelpon teman gue yang satu komplek, gimana kondisinya? Gue nggak tahu ya, tapi kayaknya dapat juga. Sering berantem juga, tapi posisinya dia kalau nggak salah ya, satu bapak, anak kedua, yang tinggal cuma 3. 3 doang. Katanya sih masih gangguan masih, cuman masih bertahan. Mungkin belum. Sampai sekarang apa gimana? Masih sekarang. Tadi kebetulan gue sempat nelpon teman gue, gimana cuy, gue mau cerita nih tentang yang rumah gue. Masih ada Wal. Tapi gue nggak, kayaknya sih sering berantem. Maksudnya lebih ke yang kayak lu berantem. Cuman kalau si pocong mah tetap berdiri di situ aja, kadang suka malam muncul. Waduh, rumah tuh gokil tuh. Berarti warga situ sering diliatin pocong di rumah itu? Oh sering banget. Itu udah rahasia, maksud apa ya? Bukan rahasia umum lah. Rahasia umum ya. Rahasia umum, rumah tersebut ada pocongnya itu udah. Ya karena masuk dari jalan utama. Jadi gini, ini jalan utama ke kiri itu, udah langsung kelihatan tuh rumah di ujung jalan. Jadi kalau balik malam itu kan kalau mau masuk ada ratusan, bukan ratusan rumah, puluhan rumah.
kalau mau ke puluhan rumah ini kan mesti ngeliatin jalan itu. Iya, Jadi betul. selalu ngeliat. Ada. Ada yang berdiri. Ada. Entah diri, entah duduk. Entah kadang di atas genteng. Semua mau dia aja. Apalagi tuh dari sebelum lu nempatin kosong. Maksudnya? Sebelum lu pindah ke situ tuh. Sebelum gue pindah ke rumah tersebut, itu rumah itu kayaknya kosong sempet. Hampir 6 bulan. Nggak lama sih. Oh, nggak lama. Nyampe setahun. Jadi 1 tahun sebelum, nggak nyampe 1 tahun tuh yang pindah, terus gue ngisi. Oke. Berarti emang udah rahasia umum ya. Berarti ya, warga sini udah tahu ya. Tahu banget. Makanya gue minta tolong, maksudnya jangan karena udah paham lah. Kalau gue cerita ini pasti dia tahu rumah ini gitu. Maksudnya lebih ke kasihan lah yang tinggal di rumah tersebut sekarang. Nah, lu pernah tahu nggak itu rumah kayak pernah datangin orang pintar buat dibersihin gitu? Pernah nggak kayak gitu? Gak pernah sih. Nggak pernah. Sama sekali gue tidak pernah. Gak pernah tahu lah. Yang gue pernah tahu itu pernah ada satu keluarga ustadz nyoba bersihin rumah tersebut, anaknya jadi rada stres sekarang. Anak teman gue lagi. Anak si ustadz ini teman gue main. Jadi rada stres tadi. Iya. Linglung gitu apa gimana? Bukan lebih ke linglung. Kali yang stres yang suka muter-muter komplek, tiba-tiba negor-negor orang. Gitu. Lebih gitu. Sekolah putus. Kacau ya. Sekolah putus. Itu gara-gara itu mau bersihin rumah itu. Itu salah satu cerita. Emang salah satu penunggunya berarti itu yang sering ganggu mental orang ya? Iya. Kayaknya emang dari awal. Anaknya malah kena mental. Dari awal. Dan memang terkenal di situ ya. Itu ratunya. Sering ganggu orang bahkan sampai iya, nyerangnya secara mental sampai ngebunuh gitu ya. Aduh, kacau. Secara mental dan secara ya itu medis, beri gocek. Oh iya Bang, dari keluarga lu itu pernah ada yang diganggu juga nggak? Pernah ada yang cerita nggak ke lu nih? Anggota keluarga kayak abang lu, adek lu? Diganggu secara apa nih? Ya, secara diliatin lah, apa suara lah. Kalau diliatin, abangmu kayaknya pernah. Pernah juga cerita ke lu itu? Pernah. Yang si Pocong juga itu. Yang depan juga sama? Iya. Setiap pulang lihat? Pokoknya udah tengah malam selalu ada aja. Gila sih. Jadi nampaknya udah sejelas itu ya? Sejelas itu. Bunyi yang tadi diceritain. Abang lu ngerasain ya. Nyokap pun ngerasain. Cuman gimana ya? Yang paling memang di bagian rumah tersebut yang paling ngeri justru bukan yang lantai 2 kamar nyokap, bukan. Yang kamar mandi justru. Kamar mandi yang di skep itu? Iya, itu yang paling gila itu awalnya. Gue pernah juga mandi, tiba-tiba pintu kebuka, nggak ada orang pada rumah. Mati. Tidak ada orang, siang-siang gue mandi. Nyokap suka pergi lah kemana. Mandi mau berangkat, buang. Tendang gitu? Kenceng aja. Nggak ngerti tendang, nggak ada orang, cuman gue sendiri di rumah itu. Gila. Pernah tuh. Ikan satu akuarium mati. Pernah juga dekat kamar mandi. Karena taruh akuarium itu dekat kamar mandi. Dalam 1 hari mati semua. Nggak tahu. Bukan gara-gara listrik mati? Enggak ada. Kan biasanya kalau gelembungnya mati. Nyala tetap normal. Tapi mati semua? Mati semua. Mungkin auranya dari kamar mandi itu yang mungkin. Karena emang bener-bener nggak enak banget. Itu ya gimana ya? Ya emang mesti ngerasain sih sebenarnya. Baru tahu rasanya kayak apa tuh rumah. Gokil sih. Temen gue pun yang kalau main gitu, kok gue hawanya kayak gimana ya rumahnya, nggak betah. Juga. Nongkrong di rumah gue nih, cabut yuk, parkov aja. Nah, karena nggak betah gitu. Nggak betah, karena ya satu mungkin pernah berapa kali diliatin. Oh, ada juga teman? Ada, gue nongkrong yang di pintu samping kamar yang langsung ke jalanan. Gue suka nongkrong situ main gitar, nyanyi kan sampai malam. Dan itu kadang suka ngintip tuh. Apa itu? Si pocong tersebut. Oh, temen lu ngeliat itu? Temen gue ngeliat. Kita lagi asik-asik main gitar, lagu belum habis, tiba-tiba cabut yuk. Kenapa lu cabut? Besokannya baru dia cerita. Tuh muncul tuh serem banget mukanya gitu. Ya. Berarti gangguan itu bukan cuma orang rumah? Enggak, bukan orang rumah. Orang luar pun ngerasain. Yang main ke situ. Yang main ke situ ngerasain.
Oke, itu tadi cerita dari Bang Samuel. Nah, yang bagi kalian yang penasaran sama rumahnya itu di mana, ntar DM aja langsung Bang Samuel. Nanti IG-nya gue taruh di deskripsi di bawah. Nanti lu DM aja tuh, tanya langsung Bang Samuel rumahnya di mana. Yaudah, segitu dulu video kali ini. Thanks nih Bang Samuel nih. Sama-sama. Udah mau berbagi kisah di Kisah Tengah Malam. Nah, bagi kalian nih yang mau cerita kayak Bang Samuel, caranya gampang banget. DM aja Instagram kita di Kisah Tengah Malam Official. Langsung aja kirim cerita kalian sama VN-nya juga, jangan lupa. Yaudah, segitu dulu. Gue Putro pamit undur diri. Bang Samuel juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.